Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Putri Damayanti. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Saya dari kelas 2B reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Yang pertama, pengertian pembiayaan. Nah, pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Nah, bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang produksi. Pembiayaan atau finansial adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, dan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kedua, yaitu filsafat pembiayaan. Nah, filsafat yang diterapkan oleh bank syariah yaitu menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara yang pertama, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan pemain di muka secara pasti berdasarkan suatu usaha. Yang kedua, menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur berlipat gandakan secara otomatis. Utang atau simpanan tersebut hanya dapat berjalan dengan waktu. Yang ketiga, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Yang keempat, yaitu menghindari penggunaan sistem yang menetapkan pemain di muka tambahan atas uang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Yang B, menerapkan sistem bagi hasil. Dalam perdagangan dibagi menjadi dua, yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi. Yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip pembiayaan. Nah, prinsip pembiayaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, prinsip bagi hasil. Nah, prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk. Yang pertama itu muadharabah, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak yang pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Nah, yang kedua, musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyediakan kontribusi dana. Yang ketiga, yaitu muzaraah, yaitu kerjasama antara percampuran pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Nah, yang B, yaitu prinsip jual beli. Nah, masing-masing prinsip jual beli yang pertama itu ada bai al murabahah, yaitu jual beli barang tertentu, yang dimana menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan tersebut. Nah, yang kedua, bai al muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang atau disebut dengan barter. Nah, yang ketiga, yaitu bai al mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Yang keempat, yaitu bai as-salam, yaitu jual beli di mana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifiknya. Yang kelima, yaitu bai al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas dasar barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi terdapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang sudah disepakati bersama. C, yaitu prinsip menyewa. Prinsip ini terdiri atas dua jenis, yaitu akad mujarah, yaitu memindahkan hak guna atas dasar barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan memindahkan kepemilikan atas dasar barang itu sendiri. Nah, yang kedua, yaitu akad ijarah. Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.
Yang keempat yaitu jenis-jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan ini ada dua. Yang A, pembiayaan menurut tujuan. Nah, ada pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimasukkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Nah, yang B yaitu pembiayaan menurut jangka waktu. Yang pertama itu ada pembiayaan jangka waktu pendek. Nah, itu tuh pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, yang kedua itu pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah, yang ketiga itu ada pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Nah, selain itu, pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produk dan aktiva tidak produktif. Nah, yang pertama itu ada aktiva produktif, yaitu ada dua tipe. Yang pertama itu ada mudharabah mutrakah, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh terhadap pengelola untuk menggunakan dana tersebut agar dana usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Yang kedua itu ada mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis, dan usaha. Nah, lalu yang kedua itu ada pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Nah, yang pertama itu ada pinjaman kod atau talangan. Nah, itu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembiayaan sekaligus ataupun secara cicilan dalam waktu tertentu. Yang kelima yaitu ada analisis kelayakan pembiayaan. Yang pertama itu ada pendekatan analisis pembiayaan. Nah, ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah. Yang pertama itu ada pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjaman. Nah, yang B yaitu pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan kelangsungan nasabah. Dengan pendekatan kemampuan pelunasan, bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi semua pembiayaan yang telah diambil. Nah, D pendekatan dengan studi kelayakan, yaitu bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Nah, pendekatan fungsi-fungsi nasabah, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediari keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang dicairkan. Yang kedua itu ada penggunaan prinsip analisis penggunaan. Yang pertama itu ada karakter, yaitu sifat karakter nasabah untuk mengambil pinjaman. Yang kedua itu capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang telah diambil. C yaitu kapital, bahwasanya modal yang diperlukan peminjam. Nah, D yaitu kolateral, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada si bank. E yaitu condition, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Nah, prinsip tersebut terkadang dengan ditambah dengan satu C yaitu constraint. Nah, yaitu hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Yang keenam yaitu ada pengawasan dan penanganan dalam pembiayaan bermasalah. Nah, pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Nah, faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan, dalam pembelian dana dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar perusahaan, contohnya kayak bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian, dan perdagangan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang tepat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.